Pernahkah kamu merasa seperti ini? Terjebak, seolah ada sebuah gaya tak terlihat yang menahanmu di tempat tidur, yang membuat tugas paling sederhana terasa seperti mendaki gunung. Kamu ingin bergerak, kamu tahu kamu harus bergerak untuk bertahan hidup, untuk maju, tapi tubuhmu menolak, pikiranmu buntu. Kita sering menyebutnya kemalasan, kegagalan, kelemahan karakter. Tapi bagaimana jika aku bilang, apa yang kamu rasakan bukanlah kegagalan personal? Bagaimana jika itu adalah salah satu hukum paling fundamental di alam semesta yang sedang bekerja di dalam dirimu? Ini bukan tentang motivasi, ini tentang fisika. Hukum gerak. Pertama, Newton menyatakan, benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak, kecuali jika ada gaya dari luar yang memengaruhinya. Prokrastinasi, rasa malu, kekecewaan, itu adalah keadaan diam. Itu adalah kelembaman, inersia, emosional. Semakin lama kamu diam, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk bergerak. Kamu tidak malas, kamu hanya sedang tunduk pada hukum alam. Dan saat kita gagal atau merasa malu, ada sesuatu yang terjadi di dalam otak kita. Ini disebut pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Amigdala adalah bagian primitif otak kita yang bertanggung jawab atas respons lawan atau lari. Ketika kamu menerima kritik tajam, gagal dalam sebuah proyek, atau merasa sangat malu, amigdalamu melihatnya sebagai ancaman nyata, seperti seekor harimau. Ia kemudian membanjiri sistemmu dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Jantungmu berdebar, napasmu menjadi dangkal, dan yang terpenting, ia membajak atau mematikan sementara bagian otak rasionalmu, lobus frontal. Itulah mengapa kamu tidak bisa berpikir jernih saat sedang panik atau kecewa. Otakmu secara harfiah sedang dalam mode bertahan hidup. Jadi, kamu bukan hanya diam karena hukum fisika, kamu juga lumpuh karena biologi. Kombinasi ini menciptakan badai yang sempurna untuk tetap terjebak. Pertanyaannya, gaya eksternal seperti apa yang cukup kuat untuk mematahkan hukum ini? Jawabannya tidak datang dari ledakan motivasi yang besar. Jawabannya datang dari sesuatu yang sangat kecil. Jawabannya ada di dalam kimia otak kita. Kenali 3 molekul kebahagiaan utamamu. Dopamin. Ini bukan hormon kebahagiaan, ini hormon antisipasi dan motivasi. Otakmu melepaskannya bukan saat kamu berhasil, tapi saat kamu mengambil langkah untuk mencapai sesuatu. Serotonin. Ini adalah penstabil suasana hati, perasaan tenang dan puas setelah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Endorfin. Pereda nyeri alami tubuh. Dilepaskan saat kita mendorong diri kita sedikit, seperti saat berolahraga. Lihat polanya. Semua zat kimia ini tidak menunggu kesuksesan besar. Mereka menunggu tindakan, sekecil apapun. Aturan 2 menit dari James Clear bukan sekadar trik produktivitas, itu adalah peretasan biokimia. Ingin membaca buku? Jangan berpikir, aku harus membaca 1 bab. Pikirkan, aku akan membaca 1 kalimat. Ingin berolahraga? Jangan berpikir, aku harus lari 5 km. Pikirkan, aku akan memakai sepatu olahragaku. Tindakan 2 menit itu yang terasa konyol dan tidak signifikan adalah gaya eksternal yang kita butuhkan. Itu cukup untuk memicu sedikit dopamin yang kemudian memberimu energi kimia untuk membaca kalimat berikutnya atau untuk melangkah keluar pintu. Kamu sedang menciptakan momentum dari level molekuler. Sekarang kita kembali ke fisika. Setelah kamu berhasil bergerak, hukum pertama Newton mulai bekerja untukmu. Benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Ini adalah momentum. Langkah pertama adalah yang paling sulit karena kamu harus melawan inersia total. Tapi langkah kedua lebih mudah dari yang pertama. Langkah ketiga lebih mudah dari yang kedua. Setiap tindakan kecil membangun momentum, membuatnya semakin sulit untuk berhenti.
Tapi seberapa besar dampak dari tindakan-tindakan kecil ini? Disinilah matematika memberikan jawaban yang paling mengejutkan. Konsep efek gabungan atau compounding effect. Jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, di akhir tahun kamu tidak akan menjadi 365% lebih baik. Rumusnya adalah 1,0 1 pangkat 365. Hasilnya, kamu akan menjadi 37 kali lipat lebih baik. Sebaliknya, jika kamu menjadi 1% lebih buruk setiap hari, kamu akan menurun hingga mendekati 0. Ini adalah bukti matematis bahwa tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini saat kamu merasa hancur, malu, dan ingin menyerah adalah hal yang paling penting. Membereskan satu sudut mejamu, mengirim satu email itu, berjalan selama 5 menit. Itu bukan sekadar tindakan, itu adalah investasi yang bertumbuh secara eksponensial. Jika kamu masih ragu, mari kita lihat buktinya dalam skala terbesar, sejarah. Pada tahun 1945, kota Tokyo, Jepang, hancur lebur oleh bom. Lebih dari 250.000 bangunan musnah, pusat industrinya rata dengan tanah. Di Eropa, kota Warsawa, Polandia, dihancurkan secara sistematis oleh pasukan Nazi hingga 85% pusat bersejarahnya menjadi puing-puing. Mereka berada di titik nol. Mereka memiliki setiap alasan untuk menyerah. Kelembaman, inersia, mereka adalah kehancuran total. Tapi mereka memulai, bukan dengan membangun gedung pencakar langit, tapi dengan membersihkan satu batu bata. Lalu satu lagi, warga diizinkan untuk membangun kembali rumah mereka sendiri, meter demi meter. Mereka fokus pada infrastruktur dasar terlebih dahulu. Tindakan-tindakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dilakukan oleh jutaan orang yang sedang berduka. Lihatlah kota-kota itu sekarang. Tokyo adalah salah satu metropolis paling maju di dunia. Kota tua Warsawa dibangun kembali dengan sangat teliti hingga menjadi situs warisan dunia UNESCO, sebuah simbol ketahanan. Mereka tidak hanya kembali ke wujud semula, mereka membangun sesuatu yang baru yang membawa bekas luka sejarah mereka sebagai bukti kekuatan. Dan ini membawa kita pada ide terakhir, sebuah filosofi dari Jepang yang merangkum semua ini. Namanya kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platina. Alih-alih menyembunyikan retakannya, kintsugi justru menonjolkannya, membuatnya menjadi bagian terindah dari benda tersebut. Filosofinya sederhana namun mendalam. Sebuah benda menjadi lebih indah, lebih kuat, dan lebih berharga justru karena ia pernah pecah. Rasa malu, kecewa, sedih, dan semua halangan yang kamu hadapi, itu bukanlah akhir dari ceritamu. Itu adalah retakanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu telah melalui sesuatu. Dan saat kamu memilih untuk mengambil satu langkah kecil untuk memperbaiki dirimu, kamu tidak sedang menambal lubang. Kamu sedang mengisinya dengan emas. Kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Kamu akan menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang membawa sejarah perjuanganmu sebagai lencana kehormatan. Jadi, lupakan tentang motivasi. Lupakan tentang menjadi sempurna. Hormati hukum alam semesta, hormati inersiamu. Lalu, berikan satu dorongan kecil. Satu tindakan 2 menit. Picu kimianya. Bangun momentumnya. Percayai matematikanya. Dan mulailah mengisi retakanmu dengan emas. Apa satu langkah kecilmu hari ini?